Nanti itu ada sini ya kan. Kita mau di Alfa. Bapak Edward Tanur, anggota DPR RI, kita mengetahui bersama bahwa Hari Raya Pesantren. Di sini kita minta sedikit penjelasan dari Kiai terkait dengan sejarah pesantren. Sebelum Kiai menjelaskan, Kiai memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kami dari pengurus Masjid Jami Al-Muhajirin sekaligus Piyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Timur Tengah Utara. Nama kami Muhammad Ismail Jazuli, yang tentunya yang dipercayakan untuk di Masjid Jami Al-Muhajirin ini yang berkaitan dengan Hari Santri. Tentunya kami sangat mendukung kepada pemerintah, khususnya Presiden Republik Indonesia yang telah menetapkan ada Hari Santri, yang tentunya merupakan satu keistimewaan yang luar biasa yang diberikan kepada umat muslim, khususnya Nahdlatul Ulama, yang dimana Nahdlatul Ulama hampir keseluruhan banyak pondok-pondok pesantren yang semuanya itu menjaga keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia. Kemudian pondok pesantren yang ada di Kabupaten Timur Tengah Utara tentunya itu sudah mempunyai rancangan yang lama, namun terkait dengan perizinan dan semua akte yayasan baik notaris dan sebagainya ini semua masih dalam proses. Tapi kegiatan belajar mengajar seperti TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran, kemudian pengajian untuk anak-anak itu tetap berjalan seperti biasanya berjalan setiap hari.
Kemudian dari anak-anak juga ada yang melaju, artinya tidak pondok menetap, tetapi anak itu mengaji, nanti pulang kembali, mengaji dan pulang kembali. Itu juga bisa dinamakan santri, santri yang menuntut ilmu di pondok pesantren yang tentunya di Masjid Jami Al-Muhajirin ini. Yang direncanakan pondok pesantren ini namanya Pondok Pesantren Darussalam Nahdlatul Ulama di Masjid Jami Al-Muhajirin, alamatnya seperti itu. Kira-kira aktivitas dalam pesantren ini apa saja? Oh, aktivitasnya banyak, namanya di sini dalam proses belajar dan mengajar. Ya. Jadi seorang ustadz atau guru atau kiai memberikan pelajaran kepada siswa atau santriwan maupun santriwati itu secara luas, baik di bidang keagamaan seperti yang diperintahkan oleh agama, kayak cara belajar sholat, membaca Al-Quran, kemudian fikih yang diajarkan oleh agama, kemudian syarat rukunnya seperti apa dalam ibadah, itu semua dilakukan di pesantren ini atau di tempat pengajian yang ada di komplek Masjid Jami Al-Muhajirin ini. Dan kemudian kurikulum yang masuk di situ ya banyak, tentunya ada nahwu, ada sorof, ada tajwid, akan begitu juga banyak. Selain itu juga kita ajarkan kegiatan sosial kemasyarakatan. Jadi bagaimana santri itu bisa menghargai, menghormati sesama, baik sesama agama lain, baik sesama hidup bermasyarakat itu seperti apa. Jadi agama Islam yang kita tanamkan untuk anak-anak, khususnya para santri, supaya bisa membaur dan bisa menjaga dirinya untuk menguatkan hati dan pikirannya untuk menuju kepada kebaikan. Jadi kebaikan itu yang menyangkut seluruh, baik agamanya, baik dalam lingkup masyarakatnya maupun dalam bergaul untuk masyarakat bangsa dan negara. Dalam pendidikan itu kira-kira kurikulum apa yang dipakai? Ya, kurikulumnya seperti di pondok-pondok pesantren pada umumnya. Jadi misalkan ada tartil Quran, itu kan ada bilohib, ada binazor, tapi pada prinsipnya untuk sekarang ini masih tartil ya, tartil. Kemudian ada tajwid. Tajwid itu ya tahu bagaimana cara membaca Al-Qur'annya, bagaimana dia bacaan idhar, idgham, ikhfa dan seterusnya. Kemudian fikih ya, fikih itu tata cara sholat, tata cara puasa, tata cara zakat, baik yang membatalkan puasa maupun yang membatalkan sholat, itu namanya fikih ya, fikih Islam itu yang harus dilakukan. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan seperti kita membaca jibak, kitab Al-Barjanji, membaca sejarahnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian ada pembacaan tafsir dan sebagainya. Ya, seperti pondok-pondok pesantren pada umumnya, hanya kelasnya beda karena di sini di wilayah timur beda dengan yang ada di Jawa sana. Ulama-ulamanya pun juga kelasnya nasional kan gitu. Kalau di sini ya tentunya perlu dukungan dari pemerintah, khususnya pondok-pondok pesantren yang besar, kayak mungkin yang di Lirboyo, di Jombang, di Termas, kemudian yang ada di Sarang, Rembang, ya itu kalau bisa itu ya ngirimlah ustadz-ustadz ke sini. Ya di Sidogiri juga bisa ngirim ustadz-ustadz di sini untuk menguatkan santri-santri yang ada di daerah-daerah terpencil. Kira-kira keunggulan apa saja yang ada dalam pesantren? Kalau di sini kami terfokus kepada Al-Quran, ya, fokus kepada Al-Quran dan sekaligus bagaimana santri itu bisa mengamalkan isi dalam Al-Quran. Itu satu contoh. Kayak kita akhlak itu seperti yang diajarkan Rasulullah, ambil dari Al-Quran. Bagaimana kita bisa mencontoh apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi akhlak itu yang terpenting, akhlak keunggulan kami yang harus kami tekankan kepada masyarakat, kepada santri khususnya, yaitu Al-Quran dan akhlakul karimah. Gitu. Jadi baik Kiai, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Selamat siang. Allah
Yang rapi. Yang rapi bukan begini. Yang masukkan begitu. Coba sini. Sini, bentar. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli